Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang ibadah zakat. Dan kita masih menyebutkan tentang hikmah dari pensyariatan zakat. Hikmatuz zakah, yaitu hikmah dari pensyariatan zakat. Sebelumnya kita menyebutkan terlebih dahulu terkait dengan keutamaan-keutamaan zakat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaan zakat. Bahwasanya ia merupakan sifat dari orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu para penghuni surga. Karena ini adalah amal mereka ketika mereka di dunia. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala ridho lalu memasukkan mereka ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, membayar zakat merupakan sifat orang-orang beriman yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berlalu. Begitu juga berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menumbuh kembangkan harta zakat tersebut, baik itu kadar harta yang sudah dikeluarkan sebagai zakat maupun harta yang tersisa dari zakat. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada orang yang membayar zakat di hari kiamat, di mana matahari didekatkan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah zakat tersebut itu mensucikan harta, mensucikan harta, dan ini menjadi sebab terbukanya pintu rezeki bagi orang yang membayar zakat. Berikutnya, dan ini akan kita sebutkan pada pertemuan ini dan seterusnya, kita akan selesaikan terkait dengan motivasi zakat, keutamaan zakat. Yang keenam, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya membayar zakat itu merupakan sebab turunnya kebaikan-kebaikan, dan menahan zakat merupakan sebab tertahannya kebaikan-kebaikan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara apa yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qutra minas sama'i wa laulal bahaimu lam yumtaru. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah ada satu kaum yang menahan zakat harta mereka melainkan mereka akan ditahan dari air yang turun dari langit.
Mereka akan ditahan, ya. Mereka akan ditahan. Itu untuk mendapatkan air dari langit. Berarti mereka akan, ya, mengalami kekeringan, mengalami paceklik, ya, kering kerontang, kemarau panjang, demikian. Walaulal bahaimu lam yumtaru, andaikan, ya, bukan karena hewan-hewan ternak, pastilah mereka tidak akan diberikan hujan. Ya. Jadi ternyata hewan ternak ya berdoa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hewan ternak tidak berdosa. Hewan ternak ya makhluk yang tidak berdosa dan tidak dosa karena mereka bukanlah mukallaf, ya. Hewan bukanlah ya makhluk mukallaf, manusia dan jin. Ketika manusia menahan harta zakat harta mereka, maka mereka tidak akan diberikan hujan sehingga mereka mengalami ya kering kerontang, kemarau panjang, ya tentunya mereka akan ya mengalami paceklik yang berterusan. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, oleh karenanya bayar zakat, jangan sampai ditahan. Ini sebenarnya ancaman, ya, ancaman. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, membayar zakat ya ini bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya adalah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, bisa menghilangkan kesalahan. Sebagaimana air bisa menghilangkan, memadamkan api. Kita ulangi, sebagaimana air bisa memadamkan api. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengumpamakan sedekah itu dengan air. Sedekah diumpamakan oleh Nabi SAW seperti air. Dan kesalahan itu diumpamakan, diidentikan dengan ya api neraka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kesalahan-kesalahan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kesalahan-kesalahan itu bisa menyeret pelakunya untuk dibakar dalam api, yaitu api neraka. Dan pemadamnya adalah sedekah, yang itu bagaikan air yang memadamkan api. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantara hikmah ya yang bisa kita sebutkan ya, bahwasanya zakat itu merupakan bukti atas kebenaran iman dari orang yang membayar zakat. Zakat itu merupakan sedekah wajib. Sementara sedekah itu berasal dari kata shad dal qaf yang artinya ya yang menyusun kata sedekah, yaitu kebenaran dan kejujuran. Sehingga sedekah wajib yang ini bermakna kebenaran dan kejujuran, ya, yaitu zakat, itu menunjukkan kebenaran dan kejujuran iman dari orang yang berzakat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena sesungguhnya harta itu dicintai oleh pemiliknya, ya, dicintai oleh jiwa, ya. Dan tidaklah sesuatu yang dicintai itu bisa untuk direlakan, ya, melainkan untuk mendapatkan sebuah hal yang dicintai yang semisalnya atau lebih besar. Ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, zakat itu disebut juga dengan sedekah yang berasal dari kata shad dal qaf yang maknanya adalah jujur, sidqun. Ya. Karena sesungguhnya zakat itu ya menunjukkan kepada kebenaran dan kejujuran ya yang dicari oleh pelakunya untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah juga kita sebutkan, ya, bahwa zakat itu, ya, itu bisa mensucikan sifat-sifat dan akhlak-akhlak, begitu juga karakter dari orang yang berzakat, sekaligus melapangkan dadanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam ayat yang sudah kita sebutkan, ya, di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz min amwalihim, kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah, ini perintah Allah kepada Nabi sebagai penguasa ketika itu, sebagai pemimpin ketika itu. Oleh karenanya, ya, para pemimpin, para penguasa kaum muslimin, ya, dibenarkan untuk, ya, mengambil dari harta, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekatan, sebagai sedekah, itu sedekah wajib. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bisa membersihkan harta mereka dari yang bukan hak mereka, ini sudah kita sebutkan, dan bisa mensucikan sifat-sifat akhlak mereka, ya, begitu juga mensucikan mereka dari dosa-dosa dan kesalahan. Ini sudah kita sebutkan, ya, dan ini sudah rampung, sudah selesai, ya, penyebutan keutamaannya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdasarkan ayat ini, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa zakat itu sebagai sedekah wajib memiliki, ya, fungsi untuk membersihkan dan mensucikan. Membersihkan dan mensucikan dari 3 hal. Yang pertama, membersihkan harta tersebut dari yang bukan haknya. Kemudian yang kedua adalah membersihkan diri orang yang berzakat tersebut dari dosa dan kesalahannya. Kemudian berikut yang ketiga adalah, ya, mensucikan akhlak, ya, atau membersihkan, ya, diri orang tersebut dari akhlak-akhlak yang tercela. Seperti apa? Seperti contohnya adalah, ya, sifat bakhil, kikir, pelit, medit, demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bisa melapangkan dadanya. Betapa tidak, karena sesungguhnya, ya, manusia ini kalau dia berhasil dan mampu untuk membahagiakan, menyenangkan orang lain, maka ini akan melapangkan dadanya. Itulah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa menyenangkan orang lain, ya. Orang lain, ya, bisa, ya, bergembira, ya, walaupun barangkali dia menangis haru, ya, ketika mendapatkan harta tersebut, karena ini harta yang diharapkannya, yang barangkali dia telah mencari dengan susah payah namun tak dapat juga. Seharian penuh dia berkeliling di jalanan untuk mendapatkan rizki dari Allah Azza wa Jalla, tak kunjung dia dapatkan juga. Namun, ya, ada orang yang berempati, ada orang yang memberi, ya, kepadanya harta, maka tentunya, ya, ini akan membuatnya bahagia. Walaupun dia menangis, tapi tangisan haru dari hatinya. Demikian, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian pula zakat ini bisa membersihkan tathhirun nafsi al-basyariyati min radilatil bukhli wasyuhi wasyarahi wattama'i, ya, membersihkan jiwa manusia itu dari rendahnya sifat bakhil, ya, kikir, pelit, medit, kemudian tamak dengan dunia, serakah, begitu kalau bahasa kita, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah, di antara hikmah
Ini juga disebut juga hikmah dan faedah, begitu juga keutamaan, ya, manfaat yang bisa kita dapatkan dari bayar zakat ini, ya. Adalah melapangkan kondisi orang yang fakir miskin, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang begitu terdesak, ya, yang terhalang dari rezeki dan, ya, sempit, ya, ekonominya, terhalang rezeki dan sempit ekonomi, ya. Ini akan membuat, ya, lapangnya mereka, demikian, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sekaligus menjaga harta tersebut, ya, dari tangan-tangan jahat atau keinginan-keinginan jahat yang kalau kita sebutkan dengan kecemburuan sosial. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok muncul kecemburuan sosial? Yaitu orang yang, ya, sempit ekonomi, ya, kemudian terbatas rizki, ya, dia cemburu dengan orang-orang yang luas lapang rizki dan ekonomi. Kenapa? Karena orang-orang yang lapang rizki dan ekonomi tak berbagi dan tak berempati, sehingga ini memunculkan kecemburuan sosial, ya. Lalu memunculkan rencana-rencana jahat, tentunya ini dari syaitan, ya, untuk apa? Untuk melakukan, ya, penguasaan terhadap harta mereka, ya. Penyakit-penyakit masyarakat seperti mencuri, ya, merampok, bahkan membunuh, ya. Kenapa? Kecemburuan sosial. Nah, ini masalah. Jadi penyakit-penyakit masyarakat itu akan hilang dengan zakat. Coba bayangkan kalaulah ada orang yang, beberapa orang kaya di satu wilayah, mereka perhatian semuanya, orang-orang kaya itu memperhatikan orang-orang miskin di sekitar mereka. Bahkan, ya, bukan hanya memperhatikan orang miskin yang di wilayah mereka, di seberang wilayah mereka juga. Karena ternyata orang miskin di wilayah mereka ini sudah tak lagi miskin, tak lagi fakir, ya, sudah tercukupi rezekinya. Karena orang-orang kaya itu ternyata apa? Memberikan zakat kepada mereka, ya, memberikan zakat kepada mereka. Yang diberikan zakat, dia mendapatkan harta yang banyak, lalu tercukupi kebutuhan dia, ya. Karena ternyata orang-orang kaya itu memberikan zakat kepada dia, harta itu kepada dia. Lalu dia pun malu kalau berterusan dia mendapatkan, ya, empati dan belas kasih dari orang lain. Maka dia pun berusaha dari harta tersebut. Dia buat mungkin untuk dagang ini dan itu. Akhirnya apa? Dia pun cukup dan kaya. Akhirnya apa? Dia pun berbagi lagi, berempati kepada yang lainnya yang di bawah ekonominya. Nah, begitu. Akhirnya ini akan menularkan terus begitu dan menghilangkan, ya, mengurangi kemiskinan, mengangkat manusia dari bawah garis kemiskinan menuju taraf yang cukup, ya, demikian. Dan wilayah-wilayah tetangga dari tempat tersebut juga mendapatkan imbas baiknya dengan berbagi, seterusnya seperti itu para hamba Allah, ya. Maka ini akan menghilangkan penyakit masyarakat, ya, kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, demikian, ya, para hamba Allah. Yang ada akan muncul kasih sayang. Nah, ini juga manfaatnya, ya, akan muncul kasih sayang para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, karena pemberian itu akan memunculkan cinta. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Dalam hadis riwayat Baihaqi, ya, Nabi mengatakan SAW, salinglah memberi, pastilah saling mencintai. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ketika seseorang membantu saudaranya, maka tentunya Allah akan membantunya. Walaupun itu wajib bagi dia membantu itu, karena mengeluarkan harta itu wajib. Sehingga diberikan itu kepada orang-orang yang berhak, fakir, miskin, orang yang punya hutang, tertutupi semuanya. Nah, pasti Allah akan membantu mereka. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dalam hadis riwayat Muslim, ya.
Allah senantiasa dalam kondisi menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini akan terjadi ya hubungan baik antara si kaya dengan si miskin, ya. Orang yang lapang rezeki dengan orang yang sempit rezeki. Yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang yang kaya tersebut dengan kesempitan rezeki, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Demikian. Sebaliknya, nanti orang yang sempit rezeki itu menjadi lapang rezeki dan berbalik. Seperti itu para hamba Allah. Ya. Maka kalau ada saling tolong-menolong begini, bagus sekali. Si kaya berbagi rezeki, baik itu dengan cara yang wajib seperti membayar zakat, atau dengan cara yang sunat seperti sedekah biasa. Kepada si miskin mendapatkan kebaikan dari si kaya, maka dia berterima kasih. Ketika si kaya mendapatkan kesulitan dan kesusahan dari jalur yang lain, bukan dari sisi harta barangkali, ya dia butuh bantuan ini dan itu, maka si miskin dengan sukarela pun akan membantu juga, karena dia pernah dibantu olehnya. Kalaulah seperti ini kehidupan itu indah sekali para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian, ya. Ini akan memunculkan kemaslahatan umum, ya. Yang kehidupan manusia dan kebahagiaan mereka ini terhenti pada hal ini, ya. Ini yang diinginkan dan diharapkan dari manusia, yaitu mendapatkan maslahat, ya, terpenuhi maslahat, ya, kebutuhan-kebutuhannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, hikmah dari zakat ini adalah itu membatasi, ya, memberikan batasan, ya, penggelembungan harta hanya di tangan orang-orang kaya. Ya. Maka ini, ya, dilakukan pemerataan, ya, pemerataan menutupi lubang-lubang. Nah, seperti kalau contoh ini harta orang kaya, ini orang kaya. Orang kaya itu kan dia nggak gitu banyak sebenarnya. Orang kaya itu nggak banyak. Kalaupun dia mayoritas di sebuah tempat atau wilayah atau negara, nah itu saya kira dibandingkan orang miskin seluruh dunia masih banyak lagi orang miskin di dunia. Kan begitu? Ya. Maka kita ibaratkan orang yang kaya itu seperti, ya, gunung-gunung harta, ya, gunung-gunung harta, ya. Kemudian orang-orang miskin itu seperti apa? Seperti sungai-sungai, ya, lekukan-lekukan yang dia, ya, butuh untuk ditutupi. Maka harta ini, ya, harus diratakan untuk menutupi lubang-lubang tersebut agar, ya, dataran itu menjadi rata dan indah dia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berbagi, berempati. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pasti kebaikan ini, ya, akan didapatkan. Kemaslahatan umum ini akan didapatkan, ya. Tidak ada lagi penyakit-penyakit masyarakat seperti yang sudah kita sebutkan, ya, pencurian nggak ada lagi. Ya. Karena pencurian atas dasar apa? Kebutuhan, maka dia mencuri. Merampok. Ya. Kenapa dia merampok? Iya. Ya. Kalau mencuri itu biasa, merampok ini yang luar biasa. Kenapa? Ya, karena biasanya seperti ini karena kedoliman orang-orang yang punya harta, makanya dirampok. Kan begitu. Kalaulah mereka ini yang perampok ini tercukupi dia, maka nggak akan merampok, dia sudah cukup. Demikian. Kan begitu. Kalaulah, ya, semua orang yang punya harta itu baik, maka orang yang ingin berbuat jahat itu berpikir ulang dia untuk, ya, menjahati, mendolimi orang-orang yang berbuat baik ini. Kan begitu. Demikian. Ya, tidaklah seseorang itu mencuri dan merampok, mengambil harta orang lain karena dia butuh, melainkan karena dia butuh terhadap harta itu. Nah, ketika dengan zakat ini sudah terpenuhi kebutuhan, apalagi yang mau dilakukan? Penyakit masyarakat hilang. Ya. Demikian pula riba, penyakit masyarakat ini akan hilang. Ya.
Ngapain dia untuk berbuat riba? Ya. Untuk apa dia buat riba? Karena dia nggak ada lagi penyakit hatinya. Orang yang berbuat riba itu karena apa? Karena dia serakah. Sementara zakat itu bisa menghilangkan penyakit serakah ini. Tamak terhadap dunia ini dengan cara zalim. Demikian. Kan begitu. Begitu juga penyakit masyarakat seperti ya perzinahan. Orang berzina itu, para hamba Allah, orang berzina itu ya karena diantaranya dia punya harta. Dan para wanita yang mau berzina karena dia butuh harta. Maka dia ambil itu sebagai pembayarannya. Kan begitu. Nah, kalau ada orang-orang kaya, ya, dilihat ada orang-orang janda-janda, perempuan-perempuan yang miskin. Ini dengan zakat atau zakat kita katakan ya zakat, ya, atau dengan cara yang lebih bagus dia menikahi mereka. Nah, itu lebih bagus para hamba Allah, ya, karena banyak harta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seterusnya, ya. Dari penyakit-penyakit masyarakat insyaallah taala akan sirna. Inilah kemaslahatan umum yang didapatkan dengan zakat para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian ya, barangkali yang terakhir ya, sesungguhnya zakat itu merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat harta, ya. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ya kitab sucinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh bila kalian bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian. Sungguh bila kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Orang yang bersyukur maka Allah akan tambahkan. Di antaranya adalah syukur terhadap nikmat harta. Bersyukur atas nikmat harta, maka Allah akan tambahkan hartanya. Kalaulah tidak ditambahkan pada kuantitasnya, setidaknya pada kualitasnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyebutan ya keutamaan, maslahat, manfaat sekaligus hikmah dibalik dari pensyariatan zakat. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum bagi orang yang menahan zakat dan apa sanksi hukuman baginya. Ya. Baik, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang para hamba Allah. Nah, kita di waktu yang tersisa sampai mendekati adzan ya, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, seseorang yang murtad di masa muda karena menikah dengan seorang pemuda Nasrani, kemudian di usia 52 dia bertobat kembali kepada Islam. Apakah masih ada hak waris baginya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila orang kafir yang menjadi ahli waris, perlu diketahui bahwasanya kekafiran itu merupakan penghalang ya untuk mendapatkan warisan. Ya, min mawani'i al-irsi, di antara penghalang dari ya hak waris itu adalah ikhtilafud din, yaitu berbeda agama. Jadi kalau ada orang kafir nggak bisa mewarisi orang muslim. Kalau orang muslim nggak bisa mewarisi orang kafir. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Demikian. Namun apabila orang yang kafir tersebut yang dia menjadi ahli waris tapi terputus karena dia apa? Karena dia kafir, murtad. Apabila orang kafir tersebut ya dia masuk Islam yang menjadi ahli waris tadi, sebelum pembagian zakat, ya, sebelum pembagian warisan, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, ya, orang yang akan mewariskan hartanya dari yang muslim.
sebagai bentuk motivasi baginya agar ia kembali masuk Islam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, ya. Apabila seseorang sedang puasa, lalu dia haid, maka puasanya terputus. Jadi itu gimana? Baik. Bismillah. Seorang wanita yang tadinya berpuasa, lalu dia mengalami haid, maka tidak sah puasanya. Ya. Maka tidak sah puasanya dan tidak boleh baginya untuk melanjutkan puasa. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwasanya seorang yang haid itu haram baginya berpuasa dan tidak sah puasanya. Ya, demikian. Lalu apa yang wajib bagi dia? Yang wajib bagi dia adalah dia mengqadha puasa tersebut. Ya, mengqadha puasa tersebut setelah berlalunya Ramadan. Ya, di mana hari dia mendapatkan haid dan hari-hari setelahnya dari bulan Ramadan yang wanita itu tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengqadhanya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau tidak salah ini hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami mengalami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa nu'maru biqada'i as-shaumi wa la nu'maru biqada'i as-salati. Nah, kami diperintahkan untuk mengganti puasa Ramadan, namun kami tidak diperintahkan untuk mengganti atau mengqadha ya salat, demikian. Nah, seperti itu. Jadi wajib diqadha. Ya. Namun jangan khawatir, ya, niat dan waktu di mana sampai dia haid, lalu dia tidak bisa melanjut karena haid, ya, karena haid ketika dia berpuasa, insya Allah dia mendapatkan pahala, insya Allah dia mendapatkan pahalanya. Bisa jadi pahala sempurna karena dia sudah berniat, bahkan sudah sempat berpuasa. Namun karena haidnya, maka tak boleh dan tak sah bagi dia untuk melakukan puasa, demikian. Ya, insya Allah dengan itu dia mendapatkan pahala. Ya, kenapa? Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia telah niatkan. Dia telah berniat, bahkan dia telah melakukan, dia dapatkan itu, insya Allah ta'ala. Hadis Bukhari Muslim. Wallahu ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan saja dulu kajian kita. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita motivasi untuk berdonasi, ya, membantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sedang proses pembangunan, dan alhamdulillah Masjid Al-Muwahhidin sudah, ya, digunakan, dimanfaatkan, ya, aktivitas ibadah sudah dilakukan di dalamnya, demikian, ya, mulai dari sholat 5 waktu, bahkan event Ramadan kemarin, ya, ada buka puasa bersama, ada sholat tarawih, demikian, ada sholat Id,
dan juga kajian-kajian yang berterusan insyaallah taala. Ya, bagi siapapun yang menginginkan untuk mendapatkan pahala sebuah rumah di surga dan yang menginginkan untuk mendapatkan minimal pahalanya 700 kali lipatnya dari apa yang telah diinfakkannya, sekaligus mendapatkan pahala yang mengalir karena sudah dimanfaatkan masjid ini untuk kegiatan ibadah dan ya kegiatan manfaat lainnya, maka silakan ayo kita menyisihkan sebagian harta kita, transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.